Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penentuan harga pokok berdasarkan proses. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arum Prabowati, NIM 7101419080. Kemudian ada rekan saya Devita Sari dengan NIM 7101419225. Saya Novianti Wahyuningsih, NIM 7101419329. Saya Fauzia Nurrahmawati, NIM 7101419332. Baik, langsung saja pada pembahasan materi, yaitu mengenai penentuan harga pokok berdasarkan proses atau proses costing. Karakteristik kegiatan produksi berdasarkan proses. Jadi, penentuan harga pokok berdasarkan proses berjalan dengan baik saat produk-produk yang relatif homogen melalui serangkaian proses dan menerima jumlah biaya produksi yang sama. Di sini dicontohkan harga pokok proses di Health Plan National Supplement menggunakan 3 proses, yakni ada proses pencampuran atau pengambilan, kemudian pengapsulan, dan yang terakhir ada pembotolan. Yang pertama yaitu pencampuran atau pengambilan. Dalam departemen pencampuran atau pengambilan untuk sebuah produk tertentu, herbal, vitamin, mineral, dan bahan baku atau biasanya beberapa pengikat seperti tepung jagung yang tepat akan dipilih, diukur dalam proporsi yang telah ditentukan dan kemudian digabungkan dalam sebuah mixer untuk dicampur. Saat proses pencampuran selesai, bauran yang akan dihasilkan kemudian dikirimkan ke departemen pengapsulan. Kemudian yang kedua ada pengapsulan. Dalam pengapsulan, vitamin, mineral, atau herbal yang telah dicampur kemudian dimasukkan ke dalam mesin yang mengisi 1/2 dari kapsul gelatin yang sudah terisi setengah disandingkan dengan setengah dari kapsul dan segel pengaman dipasangkan. Seluruh proses tersebut dikerjakan dengan mesin. Kemudian yang terakhir ada pembotolan. Dalam departemen pembotolan, kapsul dimasukkan ke dalam sebuah alat yang secara otomatis akan menghitung dan memasukkannya ke dalam botol yang kemudian akan ditutup secara mekanis. Para pekerja kemudian secara manual memasukkan jumlah botol yang tepat ke dalam sebuah kotak yang akan dikirimkan kepada para pengecer. Selanjutnya ada jenis-jenis proses. Yang pertama yaitu ada proses sequential. Produksi pada health plan merupakan contoh dari pemrosesan secara sequential. Pemrosesan sequential ini mengharuskan semua unit melalui satu proses sebelumnya dapat dikerjakan dalam proses berikutnya secara berurutan. Di sini diilustrasikan yakni ada pencampuran, pengapsulan, pembotolan, kemudian menjadi barang jadi. Dalam sebuah perusahaan yang berdasarkan proses, seluruh unit biasanya akan melalui beberapa departemen, di mana setiap departemen atau proses membawa sebuah produk satu langkah lebih dekat ke penyelesaian. Setelah melalui departemen akhir, barang-barang dinyatakan selesai seluruhnya dan dipindahkan ke gudang penyimpanan. Kemudian, jenis proses yang kedua yaitu pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel adalah pola pemrosesan yang mengharuskan 2 atau lebih proses sequential untuk menghasilkan barang jadi. Unit-unit yang telah selesai sebagian dapat dikerjakan simultan dalam proses yang berbeda dan kemudian dibawa secara bersama-sama dalam proses terakhir untuk penyelesaian. Di sini juga ada ilustrasinya. Nah, contohnya yaitu perusahaan pembuat hard disk drive untuk komputer pribadi. Jadi ada berbagai rangkaian yang harus dilalui untuk menjadi barang jadi. Kemudian, bagaimana arus biaya melalui akun-akun dalam penentuan harga pokok proses?
Jadi dalam penentuan harga pokok proses, setiap departemen produksi memiliki akun barang dalam proses sendiri. Saat barang-barang yang telah selesai dalam satu departemen kemudian dipindahkan ke departemen berikutnya. Biaya yang dilampirkan ke barang-barang yang dipindahkan juga dipindahkan ke departemen berikutnya. Di sini dicontohkan juga arus biaya produksi melalui akun-akun di perusahaan yang menentukan harga pokok proses. Yang pertama ada departemen pencampuran barang dalam proses. Nah, di dalamnya yakni ada bahan baku seperti herbal, vitamin, mineral, kemudian ada tenaga kerja pencampur, pembebanan overhead. Yang kedua ada departemen pengapsulan barang dalam proses. Nah, di sini pemindahan dari pencampuran meliputi seluruh biaya produksi dari departemen pencampuran. Di dalamnya juga ada bahan baku yakni kapsul dan tenaga kerja yang mengapsulkan pembebanan overhead. Kemudian yang terakhir ada departemen pembotolan dalam barang dalam proses. Pemindahan dari pengapsulan semua biaya produksi dari departemen pencampuran dan pengapsulan. Di dalamnya juga ada bahan baku yaitu botol dan tenaga kerja yang membotolkan pembebanan overhead. Lalu contoh menghitung arus biaya tanpa persediaan barang dalam proses. Nah, di sini ada dicontohkan pada perusahaan Healthblend yang memutuskan untuk memproduksi 2000 botol multivitamin dengan biaya-biaya berikut. Dengan garis bawah atau dalam kurung tidak ada barang dalam proses, baik proses awal atau akhir untuk setiap departemennya. Di sini terdapat bahan baku langsung pada departemen pencampuran sebesar 1.700 US dollar, kemudian departemen pengapsulan 1.000 US dollar dan departemen pembotolan 1.800 US dollar. Kemudian tenaga kerja langsung pada departemen pencampuran ada 50, tenaga kerja langsung pada departemen pengapsulan ada 60, dan tenaga kerja langsung pada departemen pembotolan adalah 300. Kemudian yang terakhir ada overhead yang dibebankan pada departemen pencampuran, yakni ada 450, kemudian overhead yang dibebankan pada departemen pengapsulan yaitu 500, dan overhead yang dibebankan pada departemen pembotolan ada 600. Di sini kita diminta untuk menghitung biaya yang dipindahkan setiap departemen dan membuat jurnal atau ayat jurnal yang mencerminkan pemindahan biaya tersebut. Jadi yang pertama bahan baku langsung pada departemen pencampuran sebesar 1.700 US dollar. Kemudian bahan baku langsung pada departemen pengapsulan sebesar 1.000 US dollar dan bahan baku langsung pada departemen pembotolan sebesar 800 US dollar. Kemudian tenaga kerja langsung pada departemen pencampuran ada 50, kemudian tenaga kerja langsung pada departemen pengapsulan ada 60 dan tenaga kerja langsung pada departemen pembotolan adalah 300. Selanjutnya overhead yang dibebankan pada departemen pencampuran ada 450, kemudian overhead yang dibebankan pada departemen pengapsulan ada 500 dan overhead yang dibebankan pada departemen pembotolan ada 600. Kemudian biaya-biaya itu ditambahkan pada departemen pencampuran menjadi 2.200 US dollar, pada departemen pengapsulan dijumlahkan menjadi 1.560 US dollar, dan pada departemen pembotolan dijumlahkan menjadi 1.700 US dollar. Kemudian biaya yang dipindahkan ke dalam pada departemen pencampuran sebesar 0, kemudian departemen pengapsulan sebesar 2.200 dan departemen pembotolan sebesar 3.760 US dollar. Kemudian ada biaya yang dipindahkan keluar pada departemen pencampuran sebesar 2.200 US dollar, departemen pengapsulan sebesar 3.760 US dollar dan departemen pembotolan sebesar 5.460 US dollar. Kemudian yang kedua, ayat jurnal yang mencerminkan pemindahan biaya tersebut yakni barang dalam proses atau pengapsulan di debit, kemudian barang dalam proses atau pencampuran di kredit sebesar 2.200. Yang kedua ada barang dalam proses atau pembotolan dalam debit
dan barang dalam proses atau pengapsulan pada kredit sebesar 3.760, dan yang terakhir ada barang jadi di kredit, barang jadi di debit, dan barang dalam proses atau pembotolan di kredit sebesar 5.560. Kemudian mengakumulasikan biaya dalam proses produksi. Dalam penentuan harga pokok berdasarkan proses, biaya-biaya diakumulasikan oleh sebuah departemen untuk suatu periode tertentu. Laporan produksi adalah sebuah dokumen yang mengiktisarkan aktivitas produksi yang terjadi dalam sebuah departemen pemrosesan untuk suatu periode tertentu. Laporan produksi memberikan informasi tentang unit fisik yang diproses dalam sebuah departemen dan biaya-biaya produksi yang menyertainya. Laporan produksi menelusuri arus unit yang melalui sebuah departemen, mengidentifikasi biaya yang dibebankan ke departemen, memperlihatkan perhitungan biaya per unit, dan memperlihatkan penempatan biaya departemen untuk sebuah Selanjutnya ada perusahaan manufaktur dan jasa. Yang pertama yaitu ada perusahaan jasa. Pemrosesan cek di sebuah bank, pembersihan gigi oleh higienis, penerbangan udara antara Dallas dan Los Angeles, dan penyortiran surat berdasarkan kode pos adalah contoh-contoh dari jasa yang bersifat homogen yang diproduksi secara berulang-ulang. Penentuan harga pokok proses untuk jasa relatif sederhana. Total biaya untuk sebuah periode dibagi dengan jumlah jasa yang disediakan menghasilkan biaya per unit. Yakni dapat dirumuskan biaya per unit sama dengan total biaya untuk sebuah periode dibagi jumlah jasa yang disediakan. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur yang menggunakan JIT. Perusahaan-perusahaan manufaktur juga dapat beroperasi tanpa memiliki persediaan barang dalam proses dalam jumlah yang besar, khususnya perusahaan yang menggunakan metode ini atau menggunakan pendekatan ini mencoba untuk mengurangi persediaan barang dalam proses sampai ke tingkat yang sangat rendah. Biaya per unit pada perusahaan manufaktur dihitung dengan membagi biaya yang dikeluarkan sebuah periode waktu dibagi dengan output yang dihasilkan pada periode waktu yang sama. Di sini dirumuskan yaitu biaya per unit sama dengan total biaya untuk sebuah periode dibagi total output dari sebuah periode. Yang terakhir yaitu ada perusahaan manufaktur tradisional. Perusahaan-perusahaan manufaktur tradisional juga memiliki persediaan barang dalam proses awal dan akhir dalam jumlah yang besar. Hal ini menyebabkan kerumitan dalam proses penentuan harga pokok proses karena beberapa faktor seperti adanya pendekatan barang dalam proses awal dan akhir serta pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam memperlakukan biaya persediaan awal. Pengaruh persediaan barang dalam proses pada penentuan harga pokok proses, yaitu barang dalam proses akhir sebelum selesai proses produksinya. Oleh karena itu, sebuah unit yang telah selesai dan dipindahkan selama sebuah periode tidak sama atau ekuivalen dengan sebuah unit yang ada dalam persediaan barang dalam proses akhir dan biaya yang dilampirkan kepada kedua unit tersebut seharusnya berbeda. Dalam menghitung biaya per unit, output dari periode harus didefinisikan. Permasalahan yang penting untuk penentuan harga pokok proses. Sebagai ilustrasinya, maka diasumsikan bahwa Departemen A memiliki data untuk bulan Oktober, yaitu unit pada barang dalam proses awal itu tidak ada, unit yang telah selesai ada 1000, unit pada barang dalam proses akhir atau 25% selesai itu ada 600, dan total biaya produksi itu ada $11.500. Jadi berapakah output selama bulan Oktober untuk Departemen A? Apakah 1000 atau 1600? Jika jawabannya 1000 unit, maka usaha-usaha yang dilakukan terhadap unit pada barang dalam proses akhir diabaikan.
Biaya produksi yang dikeluarkan pada bulan Oktober menjadi milik unit yang telah selesai seluruhnya dan unit yang baru selesai sebagian pada barang dalam proses akhir. Namun, jika jawabannya 1.600 unit, kenyataannya adalah 600 unit pada barang dalam proses akhir hanya baru selesai sebagian diabaikan. Oleh karena itu, output harus diukur sehingga mencerminkan usaha yang dikeluarkan untuk unit yang sudah selesai dan unit yang baru selesai sebagian. Kita lanjut untuk menghitung unit produksi ekuivalen tanpa barang dalam proses awal. Output adalah total pekerjaan dari sebuah periode dan diukur berdasarkan unit ekuivalen. Unit output ekuivalen adalah unit yang selesai yang kemungkinan telah diproduksi berdasarkan input produksi yang digunakan seperti ilustrasi. Informasi data bulan Oktober 1.000 unit selesai, 600 unit dan 25% selesai. Diminta untuk menghitung unit ekuivalen pada bulan Oktober. Jadi, 1.000 unit selesai adalah 1.000 unit ekuivalen. Kemudian 600 unit tersebut dikalikan dengan 0,25% selesai. Jadi, jumlahnya adalah 150 unit ekuivalen. Jadi output bulan Oktober yaitu 1.150 unit ekuivalen. Kita lanjut ke unit produksi ekuivalen. Memperkirakan tingkat penyelesaian adalah tindakan yang membutuhkan penilaian dan perilaku yang beretika. Untuk mengetahui unit output untuk sebuah periode dan biaya produksi untuk departemen di periode yang sama, maka kita harus membuat perhitungan biaya per unit. Biaya per unit yaitu total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Biaya per unit digunakan untuk menentukan biaya dari unit yang dipindahkan dan biaya yang ada pada barang dalam proses akhir. Nah, berikut adalah contoh mengukur output dan membebankan biaya tanpa barang dalam proses awal. Informasi, biaya produksi dalam sebuah periode adalah 11.500 US dollar. Unit yang dipindahkan keluar itu ada 1.000 unit, unit pada barang dalam proses akhir itu ada 600 dan 25% selesai. Diminta untuk menghitung biaya per unit dan menghitung biaya dari barang yang dipindahkan keluar dan biaya dari barang dalam proses akhir. Kita lanjut ke solusinya. Yang pertama yaitu biaya per unit. Dihitung dari biaya yang telah diselesaikan itu ada 1.000, unit pada barang dalam proses akhir itu 600 dikalikan 25% menjadi 150. Jadi unit ekuivalennya adalah 150. Biaya per unit ekuivalen yaitu total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Jadi 11.500 US dollar dibagi dengan 1.150. Jadi biaya per unitnya adalah 10 US dollar. Yang kedua yaitu menghitung biaya dari barang yang dipindahkan keluar. Caranya yaitu 10 US dollar per unit dikalikan dengan 1.000 unit ekuivalen, jadinya totalnya 10.000 US dollar. Untuk biaya dari barang dalam proses akhir yaitu 10 unit 10.000 per unit dikalikan 150 unit ekuivalen, jadinya 1.500 US dollar. Selanjutnya ada dua metode memperlakukan persediaan barang dalam proses akhir, yaitu yang pertama metode penentuan harga pokok FIFO, yaitu dengan memisahkan pekerjaan dan biaya dari unit ekuivalen dalam persediaan awal dari pekerjaan dan biaya dari unit ekuivalen yang diproduksi selama periode terkini. Hanya pekerjaan dan biaya terkini yang digunakan untuk menghitung biaya per unit periode terkini. Kemudian metode yang kedua yaitu metode penentuan harga pokok rata-rata tertimbang, yaitu dengan menggabungkan biaya persediaan awal dan pekerjaan yang dilakukan dengan biaya dan pekerjaan periode terkini untuk menghitung biaya per unit periode ini. Lanjut ke penentuan harga pokok rata-rata tertimbang.
Metode penentuan harga pokok rata-rata timbang memperlakukan biaya persediaan awal dan output ekuivalen yang menyertainya seakan-akan dikerjakan pada periode terkini. Dalam metode rata-rata tertimbang, unit output ekuivalen dihitung dengan menambahkan unit yang telah selesai ke unit ekuivalen pada barang dalam proses akhir. Oleh karena itu, unit tersebut dihitung sebagai bagian dari unit output ekuivalen periode terkini. Oke, langsung saja ke contoh mengukur output dan membebankan biaya dengan metode rata-rata tertimbang. Informasi produksi unit dalam proses 1 Juli 75% selesai itu ada 20.000 galon. Unit selesai dan dipindahkan keluar ada 50.000 galon. Unit dalam proses 31 Juli itu ada 10.000 galon. Biaya barang dalam proses 1 Juli itu ada 3.525 US dollar. Biaya yang ditambahkan selama Juli itu ada 10.125 US dollar. Diminta untuk menghitung ukuran output untuk bulan Juli dan beban biaya ke unit yang dipindahkan keluar dan barang dalam proses akhir dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Solusinya yaitu output bulan Juli itu ada 60 total unit yang menjadi 52.500 unit ekuivalen. Unit yang diselesaikan yaitu barang dalam proses awal itu ada 20.000, unit yang dimulai dan diselesaikan itu ada 30, jadinya totalnya adalah 50.000. 5 langkah dalam penyusunan laporan produksi. Yang pertama yaitu analisis arus fisik, langkah yang kedua perhitungan unit ekuivalen, langkah yang ketiga perhitungan biaya per unit, langkah yang keempat penilaian persediaan, dan langkah yang terakhir adalah rekonsiliasi biaya. Untuk langkah pertama yaitu analisis arus fisik. Tujuan dari adanya analisis arus fisik ini adalah untuk menelusuri unit produk secara fisik. Unit fisik adalah unit yang berada dalam setiap tahapan penyelesaian. Untuk menyusun daftar informasi yang diberikan diperlukan 2 perhitungan. Perhitungan yang pertama yaitu perhitungan unit yang dimulai dan diselesaikan. Diperoleh dari total unit yang selesai dikurangi unit barang dalam proses awal. Untuk perhitungan kedua yaitu perhitungan unit yang dimulai. Untuk perhitungan unit yang dimulai diperoleh dari unit yang dimulai dan diselesaikan ditambah dengan unit pada barang dalam proses akhir. Untuk langkah yang kedua yaitu menghitung unit ekuivalen. Dalam metode rata-rata tertimbang memperlakukan unit ekuivalen dalam persediaan awal seakan-akan dimulai dan diselesaikan selama bulan terkini. Sehingga unit ekuivalen hanya menunjukkan total unit yang telah selesai dan tidak perlu melihat barang dalam proses awal. Langkah yang ketiga yaitu menghitung biaya per unit. Dalam metode rata-rata tertimbang memasukkan biaya produksi yang terkait dengan unit-unit pada barang dalam proses awal dan menghitung biaya seakan-akan terjadi pada bulan terkini. Sehingga diperoleh rumus, total biaya produksi diperoleh dari barang dalam proses awal ditambah biaya ditambah pada bulan terkini. Untuk perhitungan biaya per unit diperoleh dari total biaya dibagi unit ekuivalen. Untuk langkah yang keempat yaitu penilaian persediaan. Dalam metode rata-rata tertimbang memperlakukan unit yang telah selesai, unit ekuivalen barang dalam proses akhir, dan biaya per unit seluruhnya diperlukan untuk menilai baik barang dipindahkan keluar maupun barang dalam proses akhir. Untuk langkah yang kelima yaitu rekonsiliasi biaya. Rekonsiliasi biaya di sini digunakan untuk memeriksa apakah biaya dapat dipertanggungjawabkan tepat sama dengan beban kepersediaan. Di sini telah ada contoh soal penyusunan laporan produksi rata-rata tertimbang dari PT Healthburn bulan Juli. Di sini telah diberikan data produksi dan data biaya, kemudian juga terdapat permintaan dari contoh soal. Berikut solusi dari contoh soal. Untuk yang pertama, daftar arus fisik.
Untuk yang selanjutnya, solusi. Dalam daftar arus fisik, unit yang dimulai dan diselesaikan diperoleh dari 50.000 dikurangi 20.000 sama dengan 30.000. Untuk unit yang dimulai, yaitu unit yang dimulai dan diselesaikan ditambah unit pada barang dalam proses akhir, yaitu diperoleh 40.000. Untuk unit ekuivalen, yaitu unit yang telah selesai ditambah unit barang pada barang dalam proses akhir, yaitu diperoleh unit ekuivalen 52.500. Untuk yang selanjutnya, solusi biaya per unit. Total biaya produksi bulan Juli, barang dalam proses awal ditambah biaya ditambah pada bulan Juli, sehingga menghasilkan jumlah 13.650. Biaya per unit yaitu total biaya dibagi unit ekuivalen, menghasilkan 0,26. Untuk penilaian persediaan, biaya barang yang dipindah keluar mendapat 13.000 dan biaya dari barang dalam proses akhir 650. Untuk yang selanjutnya, contoh soal penyusunan laporan produksi rata-rata tertimbang. Solusi dari rekonsiliasi biaya yaitu total biaya produksi yang dibebankan sebanyak 13.650 dan biaya produksi yang dipertanggungjawabkan 13.650. Untuk yang selanjutnya yaitu laporan biaya produksi metode rata-rata tertimbang. Di dalam laporan biaya produksi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian informasi biaya yang terdiri dari biaya yang dipertanggungjawabkan yang berisi penilaian barang yang dipindah keluar dan barang dalam proses akhir. Bagian yang kedua berisi biaya yang dipertanggungjawabkan berisi tentang perhitungan biaya per unit. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian informasi unit yang berisi daftar arus fisik dan unit. Berikut telah dicontohkan laporan biaya produksi metode rata-rata tertimbang yang dari soal perhitungan sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait evaluasi metode rata-rata tertimbang. Untuk kelebihan dari metode rata-rata tertimbang ini memiliki perhitungan biaya per unit lebih sederhana karena memperlakukan unit barang dalam proses awal sebagai bagian dari periode terkini. Seluruh unit ekuivalen menjadi bagian dalam kategori yang sama saat menghitung biaya per unit. Kekurangannya yaitu berkurangnya akurasi dalam biaya per unit untuk output periode terkini dan untuk unit-unit barang pada dalam proses. Untuk bagian yang keempat yaitu input berganda dan departemen berganda. Pembebanan input produksi yang tidak seragam atau biasa disebut tidak merata. Biasanya dengan mengasumsikan pembebanan konversi tidak seragam dan bahan baku dibebankan secara seragam. Input biaya konversi berupa tenaga kerja langsung biasanya diperlukan sepanjang proses dan biaya overhead biasanya dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Selain itu, input biaya bahan baku ditambahkan secara seragam pada saat awal proses atau akhir proses. Akan tetapi, presentase angka penyelesaian yang berbeda untuk input-input bahan baku memunculkan permasalahan dalam perhitungan unit ekuivalen, biaya per unit, dan penilaian barang dalam proses, sehingga munculnya metode yang selanjutnya, yaitu metode penentuan harga pokok pesanan metode rata-rata tertimbang tidak seragam. Untuk langkahnya itu ada 4. Yang pertama, analisis input biaya konversi dan bahan baku ditambahkan pada proses awal. Langkah yang kedua yaitu perhitungan unit ekuivalen, pembebanan yang tidak seragam yang dilakukan pada setiap kelompok input bahan baku dan biaya konversi. Langkah yang ketiga perhitungan biaya per unit dengan menjumlahkan dari biaya per unit untuk setiap kelompok input. Langkah yang keempat yaitu penilaian barang dalam proses akhir dengan biaya per unit setiap kelompok dan barang yang dipindahkan keluar menggunakan biaya per unit. Berikut ada contoh soal pembebanan input produksi yang tidak seragam. Berikut adalah solusi penyelesaian dari soal pembebanan input produksi yang tidak seragam.
Berikut adalah contoh laporan biaya produksi metode rata-rata tertimbang input produksi tidak seragam. Departemen lebih dari satu. Dalam proses produksi, beberapa departemen menerima barang yang selesai sebagian dari departemen-departemen sebelumnya. Pendekatan yang umumnya dilakukan adalah memperlakukan barang yang diterima dari departemen sebelumnya sebagai kelompok bahan baku yang terpisah saat menghitung unit ekuivalen. Oleh karena itu, departemen yang menerima barang yang dipindahkan ke dalam akan memiliki 3 kelompok input. Yang pertama, 1 untuk bahan baku yang diterima dari departemen sebelumnya, 1 untuk bahan baku yang ditambahkan, dan 1 untuk biaya konversi. Dalam menangani barang yang diterima dari departemen sebelumnya, 2 hal penting harus selalu diingat. Yang pertama, biaya dari bahan baku ini adalah biaya dari barang yang dipindahkan dan dihitung dalam departemen sebelumnya. Yang kedua, unit yang dimulai di departemen berikutnya berkaitan dengan unit yang dipindahkan dari departemen sebelumnya. Asumsinya bahwa terdapat hubungan 1:1 di antara ukuran-ukuran output dari kedua departemen. Contoh menghitung daftar arus fisik, unit ekuivalen, dan biaya per unit dengan barang yang diterima dari departemen sebelumnya. Soal, untuk bulan September, Departemen Pengapsulan Health Plan memiliki 15.000 unit dalam persediaan awal dengan biaya dari departemen sebelumnya sebesar $3.000 dan menyelesaikan 70.000 unit selama pencampuran menyelesaikan dan memindahkan 60.000 unit dengan total biaya sebesar $13.200. Nah, di sini diminta untuk membuat daftar arus fisik dengan barang yang diterima dari departemen sebelumnya, menghitung unit ekuivalen untuk kelompok barang yang diterima dari departemen sebelumnya, dan menghitung biaya per unit dari kelompok barang yang diterima dari departemen sebelumnya. Berikut ini solusi untuk menjawab dari pertanyaan di atas. Yang pertama, dalam menyusun daftar arus fisik untuk departemen pengapsulan harus diperhatikan bahwa departemen pengapsulan terpisah dari departemen pencampuran. Unit untuk dipertanggungjawabkan, unit pada barang dalam proses sebanyak 15.000 unit, unit yang diterima dari departemen sebelumnya adalah 60.000 unit, sehingga total unit untuk dipertanggungjawabkan adalah 75.000 unit. Unit yang dipertanggungjawabkan, unit yang selesai dan dipindahkan keluar, dimulai dan diselesaikan sebanyak 55.000 unit, dari barang dalam proses awal adalah 15.000 unit, dan unit pada barang dalam proses akhir adalah 5.000 unit, sehingga total unit yang dipertanggungjawabkan adalah 75.000 unit. 2. Unit ekuivalen hanya untuk kelompok barang yang diterima dari departemen sebelumnya. Barang yang diterima dari departemen sebelumnya adalah unit yang diselesaikan sebanyak 70.000 unit, ditambah dengan unit barang dalam proses akhir dikali persentase penyelesaian. 5.000 unit dikali 100% adalah 5.000 unit, sehingga unit output ekuivalen adalah 75.000 unit. Ketiga, untuk memperoleh biaya per unit kelompok barang yang diterima dari departemen sebelumnya, kita tambahkan biaya unit yang diterima dari departemen pencampuran pada bulan September ke biaya barang yang diterima dari departemen sebelumnya pada barang dalam proses awal dan membaginya dengan unit ekuivalen barang yang diterima dari departemen sebelumnya. Nah, biaya per unit kelompok barang dari departemen sebelumnya sama dengan $13.200 ditambah $3 dibagi 75 unit, sehingga ditemukan $0,216. Laporan produksi penentuan harga pokok first in first out. Dengan metode penentuan harga pokok proses FIFO, unit ekuivalen dan biaya produksi pada barang dalam proses awal dikeluarkan dari perhitungan biaya per unit periode terkini. Metode ini mengakui bahwa pekerjaan dan biaya yang dibawa dari periode sebelumnya menjadi bagian dari periode tersebut. Perbedaan antara metode rata-rata tertimbang dan FIFO. Jika perubahan terjadi pada harga input-input produksi dari satu periode ke periode berikutnya, maka FIFO menghasilkan biaya per unit yang lebih akurat dibandingkan dengan metode rata-rata tertimbang. Biaya unit yang lebih akurat berarti pengendalian biaya yang lebih baik, penetapan harga yang lebih baik, dan lain sebagainya.
Jika periodenya pendek seperti mingguan atau sebulan, biaya per unit yang dihitung dengan kedua metode tidak akan terlalu jauh beda. Dalam hal ini, metode FIFO memiliki sedikit jika ada untuk dibandingkan dengan metode rata-rata tertimbang. Kemungkinan hal ini yang menyebabkan banyak perusahaan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Karena FIFO mengeluarkan pekerjaan dan biaya dari departemen sebelumnya, perlu untuk membuat dua kelompok dari unit yang telah selesai. Yang pertama, unit-unit pada barang dalam proses awal FIFO mengasumsikan bahwa unit pada barang dalam proses awal diselesaikan terlebih dahulu sebelum unit-unit baru mulai dikerjakan. Kedua, unit yang dimulai diselesaikan selama periode terkini. Contoh, menghitung output dan pembebanan biaya dengan metode FIFO. Dalam kolom tersebut terdapat soal dan diminta untuk menghitung ukuran output untuk bulan Juni dan bebankan biaya yang dipindahkan keluar dan barang dalam proses air dengan menggunakan metode FIFO. Berikut ini solusi atau jawaban dari pertanyaan di atas. Nah, yang pertama, hitunglah ukuran output untuk bulan Juni. Nah, untuk langkah-langkahnya dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian yang kedua adalah bebankan biaya ke unit yang dipindahkan keluar dan barang dalam proses akhir dengan metode FIFO yang dapat dilihat pada kolom 2. Dengan cara tersebut memperlihatkan bahwa biaya-biaya dari periode terkini dan biaya yang dibawa dari periode bulan Juli, biaya persediaan awal tidak digabung dalam menghitung biaya per unit bulan Juli. Perhitungan biaya per unit hanya menggunakan biaya bulan Juli atau periode terkini. Berikut 5 langkah untuk membiayakan produksi adalah sebagai berikut. Langkah pertama, analisis arus fisik. Tujuannya adalah menelusuri unit produksi fisik. Seperti halnya metode rata-rata tertimbang dalam metode FIFO dibuat daftar arus fisik. Nah, ini unit yang dipertanggungjawabkan adalah unit pada barang dalam proses awal 75% selesai sebanyak 20.000 unit. Unit yang dimulai selama periode ini sebanyak 40.000 unit. Yang dipertanggungjawabkan adalah 60.000 unit. Dipertanggungjawabkan unit yang selesai dan dipindahkan keluar. Dimulai dan diselesaikan sebanyak 30.000 unit, dari barang dalam proses awal sebanyak 20.000 unit, dan unit pada barang dalam proses akhir 25% selesai sebanyak 10.000 unit, sehingga total unit yang dipertanggungjawabkan adalah 60.000 unit. Langkah yang kedua adalah perhitungan unit ekuivalen. Dari perhitungan unit ekuivalen segera tampak satu perbedaan antara rata-rata tertimbang dan FIFO. Dengan FIFO, unit ekuivalen pada barang dalam proses awal, pekerjaan yang dilakukan pada periode sebelumnya tidak dihitung sebagai bagian dari total pekerjaan ekuivalen. Hanya pekerjaan ekuivalen yang diselesaikan dalam periode ini yang dihitung. Pekerjaan ekuivalen untuk diselesaikan bagi unit dari periode sebelumnya dihitung dengan mengkalikan jumlah unit pada barang dalam proses awal dengan persentase pekerjaan yang masih tersisa. Karena dalam contoh ini persentase pekerjaan yang telah dikerjakan dalam periode sebelumnya adalah 75%, persentase yang tersisa untuk diselesaikan dalam periode ini adalah 25% atau unit ekuivalen dengan 5.000 unit pekerjaan tambahan. Langkah yang ketiga, perhitungan biaya per unit. Biaya produksi tambahan yang dikeluarkan dalam periode terkini adalah $10.125. Oleh karena itu, biaya produksi per unit pada periode terkini adalah $10.125 dibagi 37.500 unit yang ditemukan $0,27. Perhatikan bahwa biaya dari persediaan awal dikeluarkan dari perhitungan biaya per unit, hanya biaya produksi dari periode terkini yang digunakan. Langkah yang keempat adalah penilaian persediaan. Biaya dari unit yang dimulai dan diselesaikan dapat dihitung dengan biaya per unit dikali unit yang dimulai dan diselesaikan. Sehingga $0,27 dikali 30.000 unit ditemukan $8.100. Nah, untuk biaya dari unit pada barang dalam proses awal adalah dengan rumus biaya periode sebelumnya ditambah biaya per unit dikali unit ekuivalen untuk diselesaikan. Jadi,
$3.525 ditambah $0,27 dikali 5.000 unit. Nah, ditemukan $4.875. Langkah 5. Rekonsiliasi biaya. Berikut ini total biaya yang dibebankan ke produksi. Barang yang dipindahkan keluar, jumlah unit pada barang dalam proses awal sebanyak $4.875, jumlah unit yang dimulai dan diselesaikan $8.100, unit pada barang dalam proses akhir $675, sehingga total biaya yang dipertanggungjawabkan adalah $13.650. Untuk biaya produksi untuk dipertanggungjawabkan selama periode tersebut adalah barang dalam proses awal sebanyak $3.525 dan yang dikeluarkan selama periode terkini adalah $10.125, sehingga total biaya untuk dipertanggungjawabkan adalah $13.650. Oleh karena itu, biaya yang dibebankan sama dengan biaya untuk dipertanggungjawabkan. Berikut ini contoh penyusunan laporan produksi dengan menggunakan metode FIFO. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.